Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dalam kontekstual Bible pagi ini. Bacaan kita pagi ini terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Persilahkan. 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, terima kasih. Saudara, pasal 12 kemarin kita belajar tentang aneka ragam karunia rohani yang Tuhan berikan kepada setiap orang secara berbeda. Sumbernya satu, dan fungsinya itu untuk membangun tubuh Kristus agar secara bersama-sama menjadi dewasa dalam Kristus. Nah, pergumulan yang muncul di tengah jemaat Korintus adalah akibat adanya keragaman karunia rohani itu muncul sikap superior dengan karunia dan memandang orang lain rendah atau merendahkan orang lain. Ada semacam persaingan di antara setiap orang memiliki karunia karena masing-masing mengklaim memiliki karunia yang paling hebat, paling baik, paling unggul, paling bermanfaat, dan sebagainya. Itulah sebabnya dalam pasal 13 ini, Paulus mengajak semua jemaat Korintus untuk melihat satu, sebagai kata kunci gitu, bagaimana memaknai, memberdayakan semua karunia rohani yang ada itu demi maksud Tuhan yang mulia, yaitu untuk kepentingan bersama. Dan itulah tema tentang kasih yang ada di pasal 13 ini. Kalau kita perhatikan pasal 13 dapat dibagi dalam 3 bagian. Ayat 1 sampai ayat yang ke-3 ini berbicara tentang keunggulan kasih. Lalu ayat 4 sampai ayat yang ke-7 tentang penjabaran kasih itu dan kekekalan kasih dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Kalau kita perhatikan bagian pertama ini, maka ada beberapa pokok yang sangat penting sekali ditekankan di sini, bahwa Paulus ingin mengajak jemaat untuk mengevaluasi semua yang dimiliki, semua yang dipandang itu betul-betul unggul, hebat, dan luar biasa, akan berguna bagi banyak orang. Tapi kalaupun itu dikerjakan dengan tanpa kasih, sebenarnya semua itu akan tidak berarti atau tidak berguna sama sekali. Ayat 1 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata yang semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, tapi tanpa kasih itu tidak berarti. Kalaupun punya semua karunia rohani dan bahkan dikatakan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, juga itu tanpa kasih tidak ada artinya. Dan ayat 3, apa saja yang dimiliki dan itu dikorbankan untuk orang lain, tetapi jika tidak ada kasih itu tidak ada faedahnya.
Nah, tentu timbul pertanyaan, kasih itu yang dimaksud oleh Allah itu melalui hambanya Paulus itu sebenarnya apa? Ini yang kemudian dijabarkan dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Ya, pada prinsipnya deskripsi kasih ini mengajak semua orang untuk melihat bahwa interaksi satu jemaat dengan jemaat yang lain, orang percaya satu dengan orang percaya yang lain, pasti akan menimbulkan berbagai mungkin saja terjadi gesekan, mungkin saja terjadi kesalahpahaman dan sebagainya, tetapi justru dari relasi itulah sebenarnya timbul sebuah kebutuhan besar untuk mendasari atau menjadi prinsip dalam berrelasi satu dengan yang lain. Dan itulah sebabnya kemudian Paulus mencoba mendeskripsikan kasih itu secara lebih rinci. Dikatakan kasih itu sabar, ya tentu sabar dalam kaitan dengan relasi dengan sesama kita. Murah hati, tidak cemburu, tidak mengagungkan diri, tidak sombong, dan tidak melawan, tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, juga tidak menyebabkan kesalahan, dia tidak bersuka tidak karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Apakah ini berarti ada masalah, lalu atas nama kasih semua dipetieskan saja? Sama sekali tidak. Tetapi interaksi itu harus dibangun dengan baik, persoalan yang muncul harus diselesaikan. Kasih itu akan menyembuhkan, memulihkan relasi yang mungkin rusak akibat gesekan-gesekan pribadi itu. Kasih percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Artinya bahwa apa saja yang terjadi, ya, dengan kasih itu bisa timbul harapan-harapan baru, dengan kasih menerbitkan optimisme baru untuk hari depan. Dan kalaupun itu baru muncul, baru terjadi lama kemudian, tetapi kasih rela menanggung salah satu untuk terjadinya sebuah perubahan yang lebih baik itu. Nah, kemudian di ayat 8 sampai 13, ya ini tentang kekekalan kasih, bahwa apa saja dimiliki seseorang, ya, kompetensi apapun dimiliki, karunia apapun, sehebat apapun yang dimiliki, bahasa roh maupun pengetahuan, semuanya akan lenyap. Pengetahuan yang unggul bagaimanapun juga akan lenyap. Tetapi kasih itulah yang dikatakan di ayat 13 yang paling besar di antara semuanya. Saya terkasih, saya coba memaknai pasal 13 ini dengan bahasa yang lebih kontemporer, dengan ungkapan seperti berikut. Sekalipun aku memiliki kecerdasan verbal yang sempurna, bahkan cakap berkomunikasi tingkat kosmik, tetapi tanpa komunikasi aku ibarat potong kosong yang berbunyi nyaring. Sekalipun aku lulus summa cum laude dari prodi tersulit dan jenjang akademis tertinggi di perguruan tinggi, aku mampu memprediksi masa depan secara tepat, baik karir, jabatan, rumah tangga, pelayanan. Aku menghafal semua ayat Alkitab, bahkan memiliki kuasa spiritual untuk memindahkan gunung. Tapi jika aku tidak mempunyai cinta kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku mempersembahkan seluruh hartaku, ragaku dan nyawaku bagi istri, suami, anak, orang tua, mertua, dan sesama, tapi jika aku tidak mempunyai kasih dan sayang, sedikit pun tidak ada nilainya. Kasih itu sabar, menguasai diri, suka berbagi pada sesama, dan tidak memaksakan kehendak. Tidak sombong tapi rendah hati. Tidak egois, tetapi menjadikan sesama itu penting bagi dirinya. Kasih tidak pemarah tetapi peramah. Kasih tidak mencela, membuli, menggosipkan, memfitnah, menendang, tetapi memaafkan dan mengampuni. Kasih bersuka cita karena keadilan dan kebenaran. Gelar dan hikmat setinggi apapun akan lenyap. Harta benda akan merosot, bahkan pasti akan berkarat dan habis. Takhta dan kekuasaan akan berakhir, tetapi kasih itu abadi. Love is forever. Katresnan menika lestari. Dari bagian ini kita dapat menarik sebuah amanat teks. Biarlah kasih Allah sendiri prinsip dalam relasi dan berkarya berbasis karunia rohani apapun yang dimiliki seorang. Aplikasi bagi kita, sudahkah kita memiliki kasih Allah dan mempraktikkan dalam semua aspek kehidupan kita. Selamat mempraktikkan kasih agape itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari saudara kita meresponi kasih Tuhan. Kita punya kasih yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup kita untuk kita
terus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Tadi pagi ada satu WA dari teman saya, ayat yang diberikan kepada saya tentang kasih. Dan saya katakan ada kasih yang terbesar, yaitu kasih Tuhan. Setiap yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Biarlah pagi hari ini kita mau meresponi kasih Kristus, kita akan pujikan kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah ya Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berkomitmen supaya Tuhan memenuhkan kita dengan kasih-Nya sehingga kita bisa lebih mengasihi Tuhan dan sesama kita. Kita juga berdoa supaya relasi kasih makin mengikat kita dengan keluarga kita dan hubungan kita dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan pasangan kita semakin melekat, dan kita terus berdoa supaya kita bisa mengampuni orang lain, supaya tidak ada lagi ganjalan di dalam hidup kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, aku bersyukur kepadamu di dalam Yesus Kristus. Aku boleh mengenal dan merasakan kasih-Mu yang sudah mengampuni dan juga memberikan keselamatan buat hidupku. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Aku terus berdoa Tuhan, supaya Tuhan yang terus memenuhkan kami dan relasi kasih di antara kami dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak-anak. Kami boleh terus dibangun. Kami berdoa untuk keluarga kami, supaya keluarga kami ada keluarga yang saling mengasihi, diikat di dalam kasih Kristus sampai selamanya. Kami juga Tuhan berdoa buat setiap kami yang masih belum bisa mengampuni orang lain. Dalam melalui firman Tuhan pagi hari ini, kami Tuhan diingatkan untuk kami boleh melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang mungkin melukai kami, yang membuat kami tidak suka. Biarlah Tuhan, kasih Kristus, kami lepaskan pengampunan daripada Tuhan akan terus bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang terus memenuhkan hidup kami dan menjadi prinsip di dalam pelayanan dan aktivitas kami sepanjang hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu.